Setelah gue jalan balik, itu gue mampir bang di salah satu warung kopi di daerah Waikambas masih. Karena itu kan gue jalan balik malam itu sekitaran jam 1-an lah. Pas gue lagi main handphone, ada yang gedor-gedor nih bang dari belakang. Oke. Tuk 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 tuk. Padahal nggak ada barang. Gue diem tuh bang, gue masih merinding tuh ya. Gue diem. Pas kedua kali bang, dari jendela itu ngetok-ngetok lagi bang. Oke. Gue kira itu orang, kayak orang mau malak gitu bang. Oke. Buset, pas gue buka kaca bang, itu pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Sebelumnya gue mengucapkan selamat berpuasa nih buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar dan segala amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini narasumber gue seorang kenek dari supir antar barang keluar kota ataupun luar pulau nih. Yang mana mobil yang dia tumpangi ini ada kejadian-kejadian horor yang dialami sebelum dia bekerja di situ. Gue juga belum paham lah cerita detailnya seperti apa. Nanti biar narasumber gue aja menceritakan cerita lebih detailnya kayak gimana. Langsung aja nih, siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Abu. Bang Abu, apa kabar Bang Abu? Alhamdulillah baik. Sehat terus Bang Abu ya? Alhamdulillah. Terima kasih nih sebelumnya udah mampir di Timur Misteri berbagi pengalaman horornya buat gua dan teman-teman Timur Misteri nih Bang Abu. Sehat terus Bang Abu ya? Ya, lancar jaya puasanya nih. Amin. Oke Bang Abu, kita nggak bertele-tele lah. Tadi sempat ngobrol di depan nih. Kalau lu ini nyeritain pengalaman lu ketika jadi kenek nih, antar barang ya? Iya, keluar kota dan keluar pulau. Mm. Dan tadi lu bilang mobilnya ini mobil pocong. Iya bang. Itu gimana Bang? Jadi gue itu masuk di salah satu pengiriman barang bang. Oke. Nah, mobil yang gue pakai ini punya histori Sebelumnya? Oke. Jadi di mobil ini ada sosok yang sering gangguin karyawan baru di perusahaan itu bang. Sosok ini sosok pocong. Di mobil itu? Di mobil ini. Oke, tapi tahan lu Bang Abu ya. Gokil nih. Baru kisi-kisinya aja kita udah dibuat penasaran nih sama si narasumber. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua yang mau jadi narasumber di Timur Misteri, kalian bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Dan juga bonus nih buat kalian semua yang punya TikTok, bisa juga DM ke TikToknya Timur Misteri. Semuanya nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi awalnya itu gue kesini mau ceritain tentang pengalaman gue waktu jadi kenek di salah satu jasa pengiriman barang. Di situ gue mulai awal gue kerja itu 2016 bang. 2016. Jadi gue tuh lulus sekolah 2014. Gue nganggur setahun. Tiba-tiba ada temen gue nih bang ngajakin gue kerja di salah satu jasa pengiriman barang itu bang. Jadi gue ajak temen gue coba ngelamar deh tuh bang, gue kasih temen gue. Akhirnya seling seminggu gue diterima bang kerja di situ. Awalnya sih gue biasa aja bang, gue kenalan sama kenek, sama supir, sama beberapa orang gudang di situ. Jadi sebulan gue kerja tuh biasa aja bang, karena awal gue kerja itu gue di bagian dalam kota.
Nganternya. barangnya tuh di dalam kota. Oke. Masih dalam kota tuh gua. Sebulan 2 bulan gua kerja di situ aman-aman aja sih bang. Gitu. Nah seiring berjalannya waktu, gua di rolling bang sama temen gua ini, dipindahin ke luar kota bang, bahkan sampai ke luar pulau. Jadi awalnya ini gua masuk dalam kota dulu nih bang, sebulan sampai 3 bulan nih bang gua, mungkin masa training ya bang ya di situ gua sampai 3 bulan tuh. Nah selesai itu gua pertama kali gua ngirim barang nih bang, itu gua ke Solo. Ke Solo. Pertama kali keluar kota. Pertama kali gua keluar kota. Oke. Itu gua ke Solo bang. Awalnya sih gua biasa aja bang ya, gua nggak nemuin apa-apa lah, lancar aja tuh bang gua. Nganter ke Solo biasa aja. Nah di pas antrean gua kedua ini bang, ini gua keluar kota lagi nih bang. Di saat gua masukin barang itu ke mobil, itu gua muat barang tuh sore bang, sekitar masih jam 7 lah, belum malam-malam banget. Gue dibantuin sama salah satu orang gudang naikin barang ke mobil nih. Nah di situ gue mulai kejanggal nih bang. Jadi kalau dia itu kan ngambil barang dulu nih dalam gudang, sedangkan gue nungguin di mobil karena gue yang naikin ke mobil. Di situ gue dengar suara nih bang, suara kayak orang nangis. Oke. Tapi laki bang, gimana sih? Suara orang nangis tapi laki. Kayak orang ngerintih bang. Di situ gua kaget dong, namanya juga baru. Gua langsung lompat turun. Gua ngobrol tuh sama dia tuh, sama yang orang gudang ini. Kata orang gudangnya ini, itu perasaan lu doang kali, capek, dia bilang gitu. Kagak bang, beneran ini gua nemuin kayak gini, denger kayak gini bang. Udah slow aja, kerja aja udah ngangkutin barang, orang kita juga kerja kok di sini. Bang, dia tuh gua angkutin barang, kelar tuh gua ngangkutin barang sekitar jam 9 bang, gua mulai jam 7. Habis ngangkutin barang, gua balik dulu dong, karena gua berangkat lagi tuh nanti jam 3 bang. Jam 3 subuh. Oke. Karena gua harus keluar kota, nganterin nih barang. Jadi kan gua berangkat nih sekitar jam 3 sampai jam 2 bang. Dari jam 2 sampai jam 3 nih gua berangkat nih, antar jam segitu. Spare waktunya. Pas gua jalan nih bang, itu sih biasa aja ya, dari gudang jalan. Pas gua nyampe tol nih bang, di pertengahan tol, itu gua dengar lagi suara itu bang. Nangis. Kayak orang rintih, gimana sih? Dari situ gue mulai panik banget. Gue tanya dong ke supir gue nih, Pak Bambang, supir gue ini bang namanya. Pak, dengar nggak pak? Apa? Itu suara orang nangis di belakang. Enggak, ada dia gitu ya. Pas gue bilang gitu dia ngomong, kagak, udah gedein aja sih radio, alihin, udah dengerin musik aja. Dia bilang gitu, jangan didengerin gitu. Set, gue jalan-jalan lagi, gedor-gedor bang. Dor. Wah, gue langsung begini bang, kaget ya kan. Langsung pak. Dia juga denger tuh. Kata bapaknya, udah biasa aja, tidur katanya. Lagi juga kita masih jauh, tidur aja. Bang gitu. Dikit lagi juga pagi katanya. Udah tuh gue tidur. Setelah itu gue nggak denger lagi tuh bang. Karena udah pagi ya kan. Iya. Dia juga udah mungkin udah nggak mau nunjukin lagi kali bang. Ya udah gue jalan aja tuh. Jadi ini mobil yang gue bawa ini mobil box semi gitu, kayak pengiriman sekarang tuh kan ada tuh bang. Oke, iya. Kayak gitu, iya mobilnya nggak gede banget. Yang pintu belakang, pintu 2 itu ya? Pintu 2, jadi pintunya kebuka. Iya. 2. Dari situ gue udah biasa aja bang ngirim. Gue berangkat lagi tuh pulang, udah kelar dah tuh gue ngirim, nggak ada gangguan. Karena kan gue baliknya itu dari luar kota itu sore. Gue udah ngirim ke salah satu tempat, gue nggak lama di situ, gue langsung balik ke Jakarta. Ngedrop gitu bang? Ngedrop doang bang. Jadi gue dari gudang gue ini nganter ke salah satu tempat. Oke. Gitu. Jadi setelah gue nganter ke tempat itu, ya udah gue
nggak kemana-mana lagi, gue langsung balik. Itu sore balik itu sekitar jam 5. Nah gue tuh sepanjang balik itu alhamdulillah tuh bang ya, gue nggak nemuin lagi tuh bang kejanggalan kayak gitu. Ada yang gedor-gedor lah, orang nangis. Alhamdulillah tuh bang. Seling seminggu nih bang, itu gue ada job lagi nih, nganter ke luar pulau. Lebih Gue jauh. ke Lampung nih bang, Lampung. ke Lampung. Oke. Di saat gue mau nganter ke Lampung itu biasa ya bang ya, namanya gue kan kerja berangkatnya malam nih, muat barangnya pun malam. Oke. Sama lah kayak abis maghrib jam 7 lah, gue muat barang. Nah di saat gue muat barang itu bang, gue sendiri. Orang gudangnya ini libur, nggak tahu itu dia libur, nggak tahu dia izin apa, pokoknya dia nggak masuk nih hari itu. Sedangkan gue itu dia itu nggak ada yang gantiin. Oke. Dia tuh pokoknya gue sendiri dah saat itu. Namanya gue yang ngambil barang, gue yang naikin, karena kan di situ supir nggak mau tahu ya bang ya, karena kan itu emang udah tugas naik lah mungkin. Iya. Jadi dia mah nggak mau tahu barang mau yang muat siapa, mau yang bongkar siapa, dia nggak tahu. Itu gue sendiri bang. Di saat gue naikin barang, itu gue agak lama karena gue sendiri. Itu gue kelar sekitar jam 10. Oke. Di gudang itu keadaan tinggal gue sama beberapa supir yang lain. Cuman yang supir yang lain itu nggak ada di tempat gue ini. Dia di warung sebelah, di warung kopi lah, lagi pada ngopi-ngopi. Jadi gue itu di situ sendiri. Di saat gua lagi naikin barang, pintu gua kekunci sendiri bang. Oke. Gua lompat bang, gua kaget. Di saat itu gua gedor-gedor langsung, minta tolong dong. Bang, pak, tolong pak, gua bilang. Karena di saat itu pintunya itu nggak bisa kebuka bang. Kekunci lo di dalam. Kekunci dari dalam. Oke. Gua minta tolong, denger tuh sapam. Pas dibukain dah tuh gue sama sapam ya. Gue tanya nih sapam, Pak, jangan beginilah. Jangan mentang-mentang saya sendiri, terus saya dikerjain. Sapamnya itu diem aja bang. Mungkin karena dia nggak merasa kali ya. Nah udah gitu juga karena ada mobil mau masuk nih. Jadi dia buru-buru lah bukain tuh gerbang mobil gitu. Nah selepas itu baru tuh bang, gue minta temenin sama supir gue nih Pak Bambang. Pak, tolongin Pak, saya nggak berani naikin barang sendiri, saya dikunciin Pak. Bilang, tanya Pak Sapam tuh. Setelah itu gue minta temenin supir gue nih, aman tuh bang, aman, nggak ada gangguan lagi. Kelar lah tuh bang, angkutin barang sampai jam 10. Setelah jam 10, saat itu gue nggak balik dulu ke rumah bang. Gue tidur di pos sapam, karena situ kan sampingnya kan ada warung kopi tuh. Gue tidur di situ, jam 2 gue berangkat ke Lampung. Gue ini berangkat jam 2. Nah itu gue nyampe Merak tuh bang, gue biasa aja ya. Bahkan sampai gue keluar Merak tuh nyampe Bakauni, gue nggak ada gangguan bang, karena di situ gue nyampenya siang. Oke, udah siang ya. Udah siang, gue istirahat dulu dah di pom bensin tuh, sekalian ngisi bensin. Jadi ini gue nih nyampe Lampung itu Bakauni tuh sekitaran jam 2 siang. Iya jam 2 siang nih gue kalau nggak salah nyampe Lampung tuh. Di situ gue sempat istirahat dulu, gue makan dulu, ngisi bensin, sekalian istirahat segala macem. Gue jalan tuh bang. Gue tuh jalan ke salah satu daerah di Lampung, namanya itu Wekambas. Nah itu gue nyampe Wekambas itu sekitaran, perjalanan itu dari Bakauni ke Wekambas itu sekitaran 2 jam bang. Sekitaran 2 jam gue nyampe sore. Nah gue itu cerita-cerita nih bang sama supir gue nih. Pak, kok ini saya digangguin mulu ya pak di sini. Dari yang pas kita ngirim ke luar kota, saya didengar suara tangisan, terus juga bapak diem aja gedein gitu. Itu gimana sih pak? Ya saat itu sih dia masih ngalihin pembicaraan ya bang. Oke. Ya mungkin dia mah, ya mungkin itu perkenalan kali melu gitu. Perkenalan apaan pak?
Udah nggak usah dibahas, orang kita lagi di kambas ini. Dia Iya. ngomong yang aneh-aneh, ntar aja kalau udah kelar gue cerita, dia bilang gitu. Udah tuh saya yang dana waktu, baru gue nurunin barang segala macem. Itu kelar-kelar gue jam 9 malam. Oke. Kelar nurunin barang itu gue jam 9 malam bang. Jam 9 malam itu gue harus balik. Oh, langsung cabut lo. Gue langsung cabut, cuman kan gue istirahatnya kan di gudang. Gue udah nyampe tempat pengiriman ini bang, jadi gue istirahat di situ, udah makan, udah ngopi lagi deh, gue jalan balik. Setelah gue jalan balik itu gue mampir bang di salah satu warung kopi di daerah Wekambas masih. Karena itu kan gue jalan balik malam tuh. Sambil istirahat juga di situ, handphone gue taruh mobil nih bang. Oke. Karena lagi gue cas tuh kan. Pas gue habis ngopi, bete dong. Gue ngambil handphone bang ke mobil. Di saat gue ngambil handphone lah, WA Facebook. Pas gue lagi main handphone, ada yang gedur-gedur nih bang dari belakang. Tuk. Padahal nggak ada barang. Wah anjir kata gue. Gue diem tuh bang, gue masih merinding tuh ya. Gue diem. Pas kedua kali bang, dari jendela itu ngetok-ngetok lagi bang. Gue kira itu orang, kayak orang mau malak gitu bang. Buset, pas gue buka kaca bang, itu pocong bang. Itu gede banget bang, gede. Ini mukanya nih bang, mukanya tuh hancur. Wah, di saat itu gue langsung lompat bang. Gue keluar dari itu buru-buru buka pintu mobilnya, gue saking paniknya bang ya. Handphone gue sampai jatuh. Gue lari langsung ke nyamperin Pak Bambang. Kata Pak Bambang, lu ngapa katanya. Kagak pak, itu pak di mobil ada pocong pak. Serius lu, bilang gitu. Jangan aneh-aneh lu, ini kita lagi di kota Lampung nih katanya gitu. Serius pak, itu ada pocong. Udah lu sini duduk dulu. Minta bikinin teh tuh sama yang punya warung, ini bikinin teh dulu. Wah, gue di situ gue diminum teh, gue ditenangin tuh sama Pak Bambang. Udah lu jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya, ini kita di kampung orang, dia bilang gitu. Lagian juga lu kalau mau ke mobil jangan sendiri. Salah satunya itu tempatnya angker. Karena emang mobilnya juga angker bang. Oh, oke. Bilang aja angker nih, makanya gue bisa cerita nih. Kata Pak Bambang juga, lain kali kalau mau ke mobil itu ngomong sama gue, biar nanti gue anterin kalau mau ngapa-ngapain, dia bilang gitu. Yaudah tuh, gue ditenangin, gue udah nggak deg-degan ya bang ya, udah parno gue juga udah lumayan turun, udah hilang deh tuh. Cabut deh tuh bang gue naik mobil. Pak, udah pagi juga ini pak. Jalan tuh bang, gue jalan arah balik nih. Nah pas gue di kapal, nah itu Pak Bambang sharing dah tuh bang sama gue. Oke. Tentang kejadian ini mobil, gitu. Jadi dia ngomong, besok kalau mau ke mobil malam itu ngomong sama gua. Dia bilang gitu. Gua nanya dong, emang kenapa pak? Dia bilang gitu. Karena waktu gua di Wekambas tuh gua nggak berani ngomong, nggak berani nanya bang, emang kenapa bang? Nggak berani tuh, karena masih di daerah orang. Pas di kapal gua baru berani nanya, emang kenapa pak? Itu dulu mobil pernah nabrak orang, kecelakaan, sampai orang itu meninggal bang, kelindes. Iya, jadi itu mobil sebenarnya udah lama nangkrak bang. Nah mobil itu juga dulu di gudang, kan ditaruh di gudang nih bang, nangkrak tapi ditaruh di gudang nih selama 6 bulan katanya sih. Jadi itu banyak kejanggalan bang di mobil itu. Jadi sapam ini kalau malam kayak nggak dengar suara orang nangis lah di mobil itu. Mobilnya juga suka goyang-goyang sendiri bang. Di situ gue ceritain sama Bang, baru udah gue tahu dah nih mobil, historinya di mobil bang.
karena posisi juga udah pagi, Mm. jadi dia juga udah enak kali ya ceritain ke gua, Iya. karena juga udah arah balik tuh. Nah, semenjak kejadian itu bang, pas Pak Bambang cerita itu, kayak Sapam juga sering denger suara orang nangis di mobil. Nah di sini gue nih flashback lagi nih bang ke belakang nih, Mm-mm. karena temen gue juga pernah ngalamin kayak gini bang. Temen gue ini yang masukin gue ke dia ini si Rido nih. Oh, Nah yang oke, masukin oke. temen gue ini Rido namanya bang. Mm-mm. Pas gue cerita sama Rido nih pulang dari Lampung. Lampung, gue cerita nih sama Rido. Ternyata dia juga pernah ngalamin. Bahkan dia itu lebih serem dari gue bang. Jadi dia nih lagi ngangkutin paket nih ke dalam mobil. Itu keadaannya tuh malam sih bang, dia ngomong sama gue tengah malam, mungkin dia lembur ya. Di saat dia ngangkutin barang ke dalam mobil, yang dia gotong ini bukan barang bang. Dia pernah gotong pocong di situ bang. Iya, iya. Dia ngangkutin barang, pas di tempat itu tiba-tiba pocong bang, mukanya tuh wah, hancur bang mukanya. Sama yang lu lihat. Sama yang gue lihat. Oke. Dia cerita di situ sama gue. Dia cerita kayak gitu, dia langsung lari itu bang. Nah dari semenjak kejadian itulah, makanya dia nih ngajak temennya buat masuk kerja di pengiriman ini. Soalnya itu dia tuh minta pindah ke connect lain. Itu kata bosnya itu nggak bisa, kalau mau lu cari orang baru. Oh, dan orang barunya lu. Dan orang barunya ini gua. Diajak sama si Rido ini. Oke. Ya namanya gue juga saat itu masih lulus sekolah ya bang, baru lulus sekolah nih. Ya gue sih nyari pengalaman. Disitulah gue makanya ya udahlah sikat kerja apapun gue sikat. Iya. Karena kan pengalaman dulu yang gue cari. Ternyata salah satu alasan Rido ngajak gue itu dia pengen pindah. Dia pengen pindah ke tempat lain. Jadi connect lain gitu. Nah seling 2 mingguan lah. Di situ gue masih ngirim. Cuman gue nggak mau lagi ngirim ke daerah luar pulau bang. Iya, saat itu gue ngirim ke luar kota aja nih, kayak ke Solo, ke Jawa. Gue masih mau ngirim bang. Setelah itu gue ngajuin minta pindah juga nih. Gue ngomong dulu ke temen gue nih, gue bisa nggak pindah kayak lu? Karena dia, lo ngomong aja sama bos. Gue ngomong tuh bang sama bos. Gue ngomong sama bos, kata bos sih, kalau mau pindah aja. Udah gitu. Cuman lu tanya sama anak-anak lain, mau nggak pindah ke mobil Pak Bambang? Oh, pada nggak mau ya? Pada nggak mau bang, karena orang-orang lama itu kan tahu histori ini mobil pernah nabrak orang sampai meninggal bang, ditabrak ini. Iya. Ngelindas orang. Nggak ada yang mau deh tuh. Sedangkan gue juga, capek gue kerja kayak gini. Satu, gue digangguin mulu. Yang kedua juga emang jaraknya juga keluar pulau kan. Capek bang. Udah gitu kan gue juga, ya gue masih muda ya kan. Saat itu gue pikirnya gitu. Gue masih muda, gue masih bisa nyari kerjaan yang lebih baik. Akhirnya gue mutusin tuh bang, buat resign. Oh, berhenti lo? Berhenti. Gue udah gak kuat sama gangguannya. Yang pertama, yang kedua juga. Ya udahlah, kata gue. Sebelum gue resign juga gue ngomong juga sama Rido. Dok, gue kayaknya gak lanjut nih kerja di sini. Capek gue. Pertama gue capek digangguin mulu. Terus yang kedua juga keluar pulau kan. Lu tau gak bang, security yang gue omelin itu, yang gue bilang, Pak jangan begini dong bercandanya. Oh, yang lu ketutup itu? Yang gue ketutup itu, yang dibukain sama dia. Nah sebelum gue resign itu, gue sempat ngobrol juga tuh bang sama security. Gue tanya dulu, Pak ini mobil kenapa sih kayak gini ya? Dia bilang gitu. Wah ini mah gue mau udah sering ngalamin kayak gini, apalagi gue juga kan lo tau sendiri Sapam. Di saat gue masuk malam, nah dia tuh banyak bang ngalamin kejanggalan juga di mobil itu. Dia sering digangguin lah, kayak klakson aja bisa bunyi sendiri.
Itu kata dia sih mobil itu, mobil nggak keurus lah dulu mah. Selama 6 bulan didiemin di gudang itu. Jadi udah banyak, udah sarang apa namanya ini, rumput-rumput juga udah pada di situ. Jadi emang udah serem banget itu mobil. Nah udah gitu mobilnya itu, tempat naruh mobilnya itu sama jarak posnya itu deket 50 meteran. Jadi di pos nih bang, ini kan pintu masuk nih, ini pos. Nah mobilnya itu di depan dia itu di sini. Nah di belakangnya ini warung kopi. Kayak gitu. Bahkan dia mah hampir setiap dia jaga malam itu dia dengar suara tangisan itu. Berarti bersarang di dalam mobil. Di dalam mobil itu. Si pocongnya. Iya. Bahkan dia pernah ditongolin pocong itu juga bang. Makanya pas gua tanya, Pak, jam gitu bercandanya, dia diem aja kan. Karena dia udah tahu. Dia jalan karena dia udah tahu histori mobil itu. Oke. Jadi di situ dia tuh nggak mau ngebuat gua down. Apalagi lu orang baru. Apalagi gua orang baru di situ. Iya. Itu aja sih bang yang bisa gua ceritain. Oke, Bang Abu. Sebelumnya terima kasih nih, cerita lu gokil juga sih Bang ya. Berarti ini lu bawa mobil barang yang bekas kecelakaan nih. Kecelakaan bang. Dan yang kecelakaan itu sosoknya sosok pocong yang ada di mobil itu. Pocong. Oke, gue sih penasaran nih Bang, lebih penasaran bagaimana dengan si Pak Bambang ini nih. Nah kalau Pak Bambang ini bang, dia mah sering digangguin kayak gini. Soalnya dia supir yang gak ganti-ganti kan? Nggak ganti-ganti. Dia usianya seusia apa Bang? Waktu itu sih dia masih usia 45 bang. Udah lumayan Tua. Karena kan dia sih sempat cerita sama gue ya sering ya. Sebenarnya mah gue pengen banget pindah. Tapi belum ada kesempatan buat, belum dapat kerjaan lain dah bang. Belum dapat batu loncatan. Belum dapat batu loncatan. Makanya dia bertahan di situ. Berarti dia pun sebenarnya banyak digoda-godain Bang. Banyakan dia bang. Kan faktor kebutuhan dia berani-beraniin. Betul. Gokil juga sih mentalnya Pak Bambang ini ya. Lu kalau ada kontaknya bisa dihubungin Pak Bambang nih Bang. Siap bang. Biar kita undang juga nih ke Timur Misteri buat ngebagi pengalaman cerita horornya nih. Iya. Oke. Nah, kita bicara ke si Rido nih Bang. Iya. Berarti kalau gue simpulin si Rido ini ngajak lu kerja, dia nyari backupan dia ya buat gantiin. Betul. Dan dia pun sebenarnya banyak ngalamin kejadian-kejadian horor di situ. Oke. Nah, pas lu masuk gitu, lu sama sekali nggak ada kecurigaan awalnya? Nggak ada bang. Berarti jarak nih dari lu masuk itu sama kecelakaan itu berarti udah lama banget ya? Udah lama bang. Lu didetailin gak sih gitu? Detailing secara kronologinya itu kecelakaannya kayak gimana gitu? Enggak sih bang, kalau untuk itu gua enggak. Karena kan pas di akhir itu kan, pas gua habis dari Lampung tuh bang, gua diceritain sama Pak Bambang nih. Kita sih bekas kecelakaan doang. Bukan tabrak orang. Pas kecelakaan itu supirnya bukan Pak Bambang ya? Bukan. Gitu. Jadi udah lumayan lama juga tuh bang. Karena kecelakaannya. Mobilnya aja nggak operasionalnya 6 bulan. 6 bulan. Mungkin gini kali bang, ada urus-mengurus gitu dari pihak betul yang ditabrak apa gimana ya. Jadi mobil itu nggak operasional dulu ya. Hingga akhirnya terbengkalai lah. Terus dibenerin, baru mulai operasional lagi. Betul. Si Rido ini pertama nih. Iya, yang pas setelah diberesin semua mobilnya, nah Rido ini orang yang pertama kali pocong itu ada jadi connect di mobil itu bang. Dan ketemu pocong yang lagi masukin barang ya. Iya betul. Gokil, gue jadi lu juga lari sih bang, lagi masukin barang pintu digobrak gitu. Iya. Yang itu lu pikir awalnya prank ya? Ya gue kira ini aja rese, apa namanya, sapam. Iya. Pas gue tanya gitu, ternyata sapam juga sering ngalamin kayak gitu. Jadi karyawan-karyawan di sana lebih nutupin ya buat orang-orang baru, biar lu ngerasain sendiri aja lah. Betul. Karena kasihan juga kalau orang baru udah dikasih asumsi-asumsi negatif. Iya, bisa resign besoknya. Oke, dan lu juga sampai nggak kuat bang ya? Nggak kuat gue bang. Oke. Rido juga boleh nih bang, kalau semuanya mau diundang di sini, panggil Rido sekalian nih buat bercerita pengalaman. Siap. Ketika bekerja di situ, dia masih kerja di situ nggak sekarang? Wah kalau sekarang sih dia udah enggak bang. Udah enggak ya? Mungkin Pak Bambang juga, ya gue juga nggak tahu ya bang. Selepas itu kan gue juga ganti nomor, gue udah nggak kontakan. Tapi kalau sama Rido masih, dia udah nggak kerja di situ. Pak Bambang pun masih di situ? Ya kurang tahu, mungkin masih bang. Dan besok bisa nih bang, lu balik lagi ke sana. Siap. Cari-cari kabar gitu. Info ini, gue nyeritain kejadian ini nih di Timur Misteri gitu. Kalau yang ada yang mau cerita bisa diundang kemari bang ya. Siap bang. Oke bang Abu, sekali lagi terima kasih banyak nih, udah mau berbagi pengalamannya.
sehat terus lah buat Bang Abu, biar Amin. puasanya juga lancar nih Bang. Amin bang. Nah, kiranya inilah yang bisa diceritakan sama Bang Abu dari pengalamannya ketika jadi kenek supir antar barang ya Bang ya. Oke, buat teman-teman semua, lagi-lagi cerita di sini bukan bermaksud buat memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita dari Bang Abu ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, buat teman-teman semua, sebelum pamit undur diri, gue juga mau mengingatkan, gue mau berterima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai sejauh ini. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Peter Sidik dan Bang Abu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang.